warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Tabligh Akbar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk kiranya kita bersyukur kepada Allah karena memberikan rahmat dan nikmat bagi kita semuanya. Bahwa betul nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan hingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat belajar dalam rangka meningkatkan takdir kita. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu sekalian, makanya aku kita mungkin merosotnya, kalau tidak dikembangkan, ibunya 1, 2, 3, yang sampai lama. 9 bagus. Diingatkan tidak bahwa mendasari materi ilmu itu pahalanya lebih besar dari sholat sunat 1000 rakaat. Wah, betul. Lebih besar daripada sholat sunat 1000 rakaat. Karena dari sholat sunat 1000 rakaat. Lebih besar lagi dari menjenguk orang sakit 1000 orang. Bayangkan, Bu. Lebih besar lagi dengan mengantarkan jenazah sampai ke makam 1000 orang. Kalau misalnya pahala itu diingatkan, kaya raya. Udah kaya raya itu. Coba bayangkan kalau kita mengantarkan jenazah satu orang, mulai mensolati, mengkapani, ya, mensolati kemudian melakukan pahalanya 2 gunung. Nah, kalau kita 1000 orang, 2000 gunung mampu kita bawa. Tidak mau. Bisa ingat waktu itu masih tidak mau. Padahal banyak orang wanita ngerti ya, ngerti bahwa itu kamu tidak dilakukan, itu masih pasti baik. Ya. Pasti itu artinya orang ngerti, tapi tidak menjalankan, pasti dosanya lebih besar. Besek. Dosanya lebih besar. Ayo hati-hati, ya. Baiklah Bapak Ibu, karena Bapak kita sudah berada di tengah kita untuk itu langsung saja kami berikan kesempatan untuk memberi tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil huda wal hidayah. وجعلنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا في الدين والدنيا والآخرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ay ya'tiya yawmun la maradda lahu minallah yawma idin yasaddaun. Man kafara fa alaihi kufru wa man amila shalihan fali anfusihim yamhadun ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla wa qala aidan ahabbul a'mali ila Allah an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Amma ba'du.
Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati, dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya selagi hayat di kandung badan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan rahmat, hidayah, taufik, inayah dan maunah kepada kita hingga alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah untuk yang namanya mencari ilmu. Dan untuk mencari ilmu itu sendiri tujuannya supaya amaliyah kita, ubudiyah kita itu sempurna, ibu-ibu. Karena apa? Karena kita beramal sesuatu sebanyak apapun kalau tanpa ilmu ini rasanya tidak bermanfaat. Maka oleh karena itu kita mau beramal, mau beribadah, mau berbuat baik, ini kalau bisa disertai dengan ilmu. Mulanya dengan ilmu itu sendiri insya Allah sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man amilas sholihan, barang siapa yang beramal soleh min dzakarin au unsa, dari jenis laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan orang itu beriman, berarti di sini hadirin orangnya, kalau orang yang beriman itu tentunya berilmu. Kalau yang namanya dia itu beriman, berilmu, beramal soleh, maka janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kepada orang itu hidup yang baik. Hidup yang baik itu hadirin yaitu bahagia dunia dan akhirat. Itu harapan kita. Mulanya ibu-ibu jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosan untuk tholabul ilmi. Kalau pahala yang paling dibebat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta min nikmat dukhulul jannah, di antara nikmat Allah berikan kepada kita yang sempurna masuk surga. Bagaimana untuk masuk surga hadirin? Barang siapa yang konon berjalan torikon ilal jannah, orang mencari jalan ke surga yaitu dengan tholabul ilmi. Kalau pahalanya tadi sudah disebutkan oleh Mas Haji ini. Kalau pahala, maka pahala yang paling utamanya hayatan thayyibah, yaitu akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka karena itu beruntung tuba liman kana umruhu tawilan, berbahagialah bagi manusia yang umurnya panjang. Yang umurnya panjang itu digunakan untuk mencari ilmu, untuk ibadah. Itulah keuntungan bagi manusia yang menggunakan sisa-sisa umurnya. Kalau bisa, jangan yang namanya sisa umur itu kita sia-siakan. Maka wa umrun tawilun la yutazawwaj fihi li safarihi. Sayang hadirin kalau kita diberikan umur panjang, kita tidak digunakan untuk bekal, sebagai untuk bekal menuju yang namanya alam yang konon perjalanannya sangat jauh, yaitu alam akhirat. Karena apa sangat jauh hadirin? Kalau alam dunia, ibu dulu ada di rahim ibu 9 bulan. Sedikit kan Bu? Begitu lahir, alhamdulillah. Batasnya di sini paling tua 80 ya. Nah ini 85 Mbah ini. Wallahu a'lam Mbah Haji ini apakah masih diberikan 15 tahun lagi? Wallahu a'lam. Nah, Pak Bagio sekarang umurnya 50, belum tentu berapa tahun lagi. Ini contoh ya Bu ya. Nah setelah kita dipanggil oleh Allah masuk ke kubur hadirin,
Dari kuburan menuju, ini kan kuburan ini adalah awalul manazil lil akhirah. Pertama tempat yang konon untuk meniti akhirat. Kita di dalam kubur ini hadirin baru menikmatin dan juga merasa sakit di alam barzah. Alam barzah itu antara dinding kanan kiri, Pak. Ya saudara-saudara kita yang mendahului banyak. Ya contohlah Mbah Sono yang punya yang wakafan tanah ini meninggal waktu zaman saya masih ingat yang namanya ada pohon rambutan di sini. Ya kan Pak. Terus Pak Joko. Nah, Pak Joko juga banyak. Nah ini Pak. Ya Pak Joko ini Pak. Ini ingatlah. Nah yang namanya ini meninggal beberapa tahun. Beliau menantikan yang namanya masih apakah penantian untuk yang namanya kiamat besar atau kiamat kecil. Rupanya menanti mau kiamat besar raja ini lama hadirin. Ya saya sendiri aja kadang-kadang berpikir bapak saya meninggal tahun 1995. Perasaan saya baru kemarin. Padahal itu tidak terasa. Ya Allah ya Rabbi. Kakek saya meninggal ketika saya usia 6 tahun. Sampai sekarang belum kiamat. Katanya kiamat dunia ini sudah itu. Bahkan kalau saya membaca kalau yang namanya ceramah-ceramah dari HP ini, bahwa dunia Indonesia tahun 2030 ini bukan Indonesia lagi. Indochina. Nah ini hadirin. Masya Allah. Tapi kira ya biarkanlah. Kita yang penting iman kita jangan sampai pudar. Bagaimanapun untuk yang namanya kita meniti kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Maka untuk itu mari hadirin kita gunakan sisa-sisa hidup kita ini untuk tholabul ilmi kita. Maka pada malam ini saya ingin menerangkan ada 10 masalah, 10 perkara baru menjadi beres, menjadi bagus karena 10 perkara lagi. Ya Pak ya. Ingin kita mempunyai sesuatu ini dikerjakan dengan baik, tapi bisa dengan baik ataupun menjadi bagus, menjadi beres itu karena dengan hal yang lain. Contohnya ini hadirin kata Umar bin Khattab, asratun la tuslihu bi ghairi asrah. Ada 10 perkara yang tidak akan beres, tidak akan baik, tidak akan bagus kecuali bisa beres itu dengan 10 perkara yang lain. Yang pertama ini Bu, yaitu la yasluhul aqlu bi ghairi wara'in. Artinya hadirin akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala aklun nurul qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal yang diberikan oleh Allah adalah nurul qalbi, cahayanya hati. Kalau kita ini hadirin hatinya tidak diberikan cahaya dengan akal, tentunya kita tidak bisa membedakan mana merah, mana putih, mana yang benar, mana yang salah. Nah, mana yang haram, mana yang halal. Mulanya al-aqlu nurun fil qalbi, akal itu cahaya di dalam hati kita yang gunanya yufarriqu bainal haqqi wal batil, bisa memisahkan, membedakan antara yang hak dengan yang batil atau yang salah. Dan juga disebutkan oleh ahlul balaghah, karena ilmu ini hadirin macam-macam. Ada ilmu balaghah, khairul mawahib al aqlu, sebaik-baik karunia pemberian Allah adalah akal. Nah mulanya dengan akal kita alhamdulillah dibedakan menjadi makhluk yang the best, makhluk yang bagus bila dibandingkan makhluk yang lainnya.
manusia dengan ada akalnya. Laqad khalaqnal insan fi ahsanit taqwim. Kami betul-betul menciptakan, menjadikan manusia itu fi ahsanit taqwim. Kejadiannya kita ini cukup bagus, cukup sempurna. Kita punya rambut kita tidak seperti rambutnya kuda. Betul? Kuda pakai rambut atau Pak bulu, Bu? Bulu. Ibu punya bulu? Nah, kan gitu. Iya kan? Alhamdulillah. Ya kan ada bulu mata, ya Bu. Tapi kok kenapa di kepala kok rambut, bukan bulu, bulu kepala. Tuh, Bu, hebat kan? Tapi kalau yang namanya binatang dari kepala sampai ke kaki tetap dinamakan. Nah ini ya mulanya. Kenapa? Karena bedanya dengan akal itu hadirin. Wasyarrul mawahib al jahlu. Seburuk-buruknya pemberian cobaan atau musibah. Nah, musibah itu pemberian juga hadirin, cobaan juga pemberian, yaitu al-jahlu, kebodohan. Mulanya kita tujuannya tolabul ilmi ini supaya jangan al-jahlu. Yang namanya kalau sudah al-jahlu, Masya Allah hadirin, semuanya kita mau beramal banyak atau sedikit layang pak, tidak bermanfaat bagi Anda. Maka oleh karena itu dengan ilmu. Nah, kalau Badul Udaba ahli sastra mengatakan begini, sadiqu kulli mri'in aqluhu, teman sahabatnya setiap manusia adalah akalnya hadirin. Kita ini punya sahabat yang setia adalah akal. Wa aduwuhu jahluhu, sedangkan musuh yang setia manusia adalah kebodohan. Kebodohan itu musuh. Mulanya kita perangin hadirin. Minta kepada Allah jangan sampai yang nama a'udzubika minal jahli wal jubn. Nah, kita minta kepada Allah perlindungan daripada yang namanya kebodohan dan juga pengecut. Nah, dan juga minal fusuk wan nisyan, dari kefasikan dan juga yang kelupaan. Wa aduwuhu al jahlu, yaitu atau wa aduwuhu jahluhu, musuhnya manusia adalah kebodohannya. Wa qad ja'alallahu akal, sungguh betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal adalah aslan lidini, sebagai salah satu sumber hukum bagi agama. Nah, yang sekali lagi bahwa Allah menciptakan akal itu salah satu sumber hukum bagi agama. Dan juga wa imadan lahu, dan juga akal ini menjadi tiang bagi agama. Mulanya al-aqlu, ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqla lahu. Agama adalah akal. Tidak punya agama bagi orang yang tidak punya akal. Siapa kira-kiranya hadirin yang tidak punya akal, tidak punya agama? Anak yang belum menggunakan akal, yaitu anak yang baru lahir sampai ibu bapak suruh murru auladakum bis sholat. Perintahkan anakmu dengan sholat ketika umurnya 7 tahun. Kalau sampai 10, 4.000 pukullah, tapi bukan pakai pecut, itu dengan omongan. Tapi jangan dipangkongin bu kepalanya. Kalau udah gila, maka tidak punya agama anak nantinya. Nah itu. Nah setelah dia sudah dewasa, sudah mimpi basaan atau datang bulan, maka akalnya digunakan. Mulanya ad-dinu wal aqlu, agama adalah akal, dan juga la dina liman la aqla lahu, tidak punya agama bagi orang yang tidak punya akal.
Nah, setelah punya akal, manusia itu berkewajiban untuk melaksanakan rukun Islam yang 5 dan mempercayai dengan rukun iman yang 6. Ya, kalau memang percaya 100%, tidak bisa hadirin kalau tidak dengan ilmu. Ya, contohlah, amantu billah, aku iman kepada Allah. Kadangkala kita iman kepada Allah saja, orang kadang-kala masih bingung. Contoh, kenapa orang Indonesia pakai bahasanya minggu bukan ahad? Betul kan, Bu? Kalau yang namanya ahad karena ada ditanya, padahal sebenarnya ahad karena kul huwallahu ahad, Allah itu satu. Hari yang pertama mana, Bu? Hari Minggu atau hari Ahad? Iya kan? Bukan hari Minggu. Dan juga seminggu atau sepekan. Sepekan, bukan seminggu. Padahal itu dari Portugis itu, Pak. Karena Indonesia dulu dijajah oleh kaum Portugis itu. Megaus itu, Pak. Dan juga yang Ahad, yang Isnin, As-Sulasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis. Nah, baru Jumat itu karena untuk manusia yang namanya kumpul untuk Jumatan. Nah, untuk pertemuan manusia setiap 1 pekan itu ketemu. Nah, itu Pak, dengan Jumat. Barulah As-Sabtu yang ke-7. Karena wong Jawa mengatakan Sabtu susah, Sabtu baiklah. As-Sabat itu tenang gitu Pak, hari yang tenang, yang tetap. Oke, antara lain hadir pada As-Sabtu sebenarnya. Oke, hadir yang berbahagia dengan yang namanya dengan punya akal, alhamdulillah akal juga menjadi tiangnya agama. Maka oleh karena itu hadirin, dengan yang namanya akal kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan karena yang namanya akal ini karunia Allah yang paling baik. Dan juga kebalikannya adalah kebodohan itu adalah musibah yang paling buruk bagi manusia. Oke, selanjutnya hadirin yang kedua. Walal amalu bi ghairi ilmin. Tidaklah beres, tidaklah baik amal perbuatan tanpa ilmu. Amal perbuatan kita kalau tidak ada ilmunya ini hadirin, tidak dipandangnya beres atau baik. Mengapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan begini hadirin. Afdolul a'mal al ilmu billah. Afdolul a'mal al ilmu billah. Amal yang paling utama adalah pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah. Mengapa? Karena Allah mempunyai asmaul husna. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana Anda berpaling itu ada Allah hadirin. Aina ma takunu innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu bersertaan dengan orang yang takwa. Kita selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan bahwa kita percaya bahwa Allah itu ada di depan kita ketika kita membaca 2 kalimat syahadat pada waktu sholat 5 waktu. Begitu asyhadu an la ilaha illallah. Karena illallah ini Pak, Bu, ini mengandung 5 dimensi. Kita membaca 2 kalimat syahadat, sadar tidak sadar kita jadi orang muslim muslimah. Muslim untuk bapak-bapak, muslimah untuk ibu-ibu. Nah ini hadirin. Setelah itu
Karena apa? Karena membaca 2 kalimat syahadat dengan lidah. Diwujudkannya yaitu dengan percaya Allah itu satu. Dengan perbuatan menunjukkan tuh Allah satu. Dan kata-kata Allah illallah hadirin tidak boleh diganti dengan selain petunjuk. Gak boleh asyhadu an la ilaha illallah. Ya Bu, apalagi pakai ini. Orang bisu kalau mengatakan cewek cantik, Ibu Ija, Pak Romi, itu. Ini Bu, contoh ya Bu. Nah, ini antara lain itu orang bisu. Tapi kalau kita dengan Allah begini. Karena ini pun juga akan jadi saksi hadirin. Ini sebagai manusia yang beriman. Laki-laki namanya mukmin, perempuan namanya mukminah. Ada taknya marbutoh. Kenapa? Karena itu tak sanggul. Karena perempuan punya sanggul, tapi zaman sekarang nggak punya sanggul ya Bu ya. Karena dibelau. Alasannya panas katanya. Ya nggak apa-apa lah. Ya iya, padahal supaya enak ramasnya ya Bu. Jadi ngirit sedikit. Oke Bu. Nah, terus ya lagi dengan illallah mata kita tuh melihat Bu Pak. Pada waktu illallah tuh jangan merem. Tapi ini kadangkala karena bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu baru tahiyat sudah begini duluan. Ini loh Pak, mulanya bil ilmi itu ini pentingnya. Karena apa? Al amalu bila ilmin. Kalau amal tanpa ilmu ini tidak beres, tidak bagus. Mulanya al amal bil ilmin, jangan bil ghairi ilmin, supaya beres. Ilmunya tadi dengan illallah, begitu mengucap kita menjadi muslim sejati. Kalau ibu pada waktu nikah disuruh baca syahadat itu dipaksa. Mulanya saya ketika kemarin 2 hari yang lalu ada orang mau masuk Islam datang ke rumah saya. Oh gampang masalah untuk mengislamkan, kata saya. Ente pengen supaya mendapatkan ijazah, apalagi untuk nikah. Tapi tolong jangan karena dipaksa, karena mau nikah. Dari mana? Datang ke Departemen Agama di sana. Kan begitu Pak. Nah, diberilah ijazah. Kenapa Bu? Khawatirnya setelah nikah come back again. Nah ini ya Bu ya. Kembali lagi bahaya. Ini antara lain Ibu Bapak. Terus ya lagi, dengan yang namanya ilallah tadi kita harus ihsan, jangan buruk sangka. Ya bahwa kita menghadap bahwa Allah itu melihat. Anda itu melihat Allah di situ. Wa in lam yara, kalau kamu wa in lam tarahu, apabila kamu tidak melihat, maka seolah-olah Allah ada di depannya. Nah di situ hadirin kita sedang komunikasi, sedang bercinta dengan Allah. Kalau kita bercinta suami istri kira-kiranya berapa menit Bu? Paling hehehe, apa Mas liatin aku terus, nggak bosan-bosan nggak? Nah, kalau Gusti Allah enggak Bu. Nah, kalau yang anak indah zoni abdi, saya dalam persangkaan hambaku. Kalau hamba ingatnya segini, aku lebih panjang lagi ingatnya. Nah ini hadirin, harus kita ihsan namanya. Jadi muhsin. Nah kalau perempuan muhsinah. Ya Bu, kalau laki-laki muhsin, perempuan muhsinatun. Oke. Nah pada waktu illallah jangan dipaksa, jangan digaya-gaya. Kalau digaya-gaya, nah ini namanya tidak ikhlas, marah-marah. Ya Bu ya. Nah kalau ikhlas, alhamdulillah, namanya ini mukhlisin, mukhlisoh.
mukhlis, mukhlisatun. Nah setelah itu karena kita sudah mempunyai 4 pangkat, muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, baru jadi manusia yang takwa. Muttaqin, kalau sudah muttaqin hadirin, tinggal udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu semua ke surgaku, kata Allah, dengan selamat. Baru katakan salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nah, ini antara lain hadirin kekunungannya. Mulanya orang yang sholat 5 waktu yang mudawamah, insya Allah hadirin akan masuk surga. Mulanya di situ disebutkan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, sebaik-baiknya atau amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu adwamuha, kulino. Adwamuha itu Pak Jawab, kulino. Apa kulino Pak? Biasa, langgeng gitu, langgeng. Continue. Wa inkola, walaupun sedikit contoh. Ibu baca subhanallah, 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 biasanya 33. Nah, kalau memang mau 100 kali. Ya, karena apa? Habis sholat subuh aja. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Sampailah yang namanya 100 kali. Kalau untuk 100 kali ibu-ibu, maka ibu akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Abi Dzar mengatakan ahabbul kalam ilallah ayyaqulal abdu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah, itu apalagi habis sholat subuh. Dan kalau dibaca begini, insya Allah akan terhindar dari 3 penyakit. Sudah dihapuskan dosanya, penyakitnya juga dihindarkan. Mohon maaf, yang konon penyakit yang merusak badan, penyakit yang membuatkan kelumpuhan, penyakit yang membuatkan kita yaitu apa Bu? Kalau ibu siang bolong, ngomongnya itu sudah malam, siang ataukah bolong, ataukah apa penyakitnya Bu? Bu, nah, saya belum soalnya, na'udzubillah, saya mulanya ngamalkan setiap habis subuh. Bu, minimal 100 saya bacanya itu Bu. Supaya jangan pikun. Saya katakan begitu Bu ja, yang namanya pikun tuh orang yang konon siang bolong ngomongnya sudah sore. Mau sholat maghrib itu duhur mau sholat maghrib itu mulai pikun. Dan ciri-cirinya gampang. Ibu yang ibunya masih hidup diberi kue, makan kue. Allah kenyang, ditinggal, insya Allah habis, itu pikun. Biasanya begitu. Ini orang pikun. Nah, mulanya ya Bu ya, ini ditangkalnya, jangan gitu. Dan yang selain daripada mulanya ada ilmunya, jadinya kan Pak begitu. Dan kalau memang ingin lebih kuat lagi, An Samurah bin Jundub, hadisnya sahih juga ini Pak. Ahabbul kalam ilallah arba. Kalam, kata kalimat yang dicintai, paling dicintai oleh Allah itu 4, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. La yazurruka bi ayyihinna badata. Mau mulainya dari mana saja tidak bahaya. Apakah yang namanya alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, dibolak-balik silakan hadirin.
tidak ada permasalahan. Ya Bu ya. Ini apalagi sih Bu, sudah umur-umur di atas 50, yang dibayangkan apa meneh? Oh, sudah tinggal untuk tazawwadul ma'ad, untuk berbekal yang namanya kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mulanya disebutkan tadi Bu, jangan disia-siakan, yaitu umurnya umrun tawilun la yatazawwadu fihi li safarihi. Umur panjang tidak digunakan sebagai bekal atau diperuntukkan perjalanan yang jauh menuju akhirat. Ingat, saudara, kita baru pertama awalul manazil. Awalul manazil akhirat adalah kuburan, alam barzah. Penantian ila yaumi yub'asun. Yang saya sedihkan ini Bu, hatta idza ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini yang sedih saya Bu. Kalau salah satu di antara Anda telah meninggal dunia, tahu-tahu dimasukkan karena lupa. Tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Bahagialah bagi manusia yang membangun kuburannya sebelum dia masuk ke kuburnya. Maksudnya apa Bu? Amal soleh bukan hanya berupa materi, berupa yang lain juga silakan. Mulanya nabung tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Ya kan Bu, ini yang diajarkan. Ya syukur-syukur dengan baca Al-Qur'annya. Ini antara lain. Begitu meninggal dunia Bu, yang Mas Haji yang menalkin baru 5 langkah balik, datang 2 malaikat ini Bu. Dia itu mendengar gesekan kakinya Mas Raji itu 5 langkah sudah datang. Kalau memang dia bekalnya banyak, waduh baunya wangi. Kalau yang namanya bekalnya nggak banyak, waduh baunya kayak apa. Mulanya sampai manusia di kuburnya itu sededeknya manusia, ditambah segini pengawet kan Pak. Karena baunya manusia itu Masya Allah hadirin. Saya masih ingat hadirin, ketika saya masih aktif jadi wakil kepala sekolah, kan kalau yang namanya ujian tubuh saya monitor Pak di sekolah-sekolah yang menginduk. Saya waktu itu di situ baru sekitar setengah bulanan orang itu meninggal, di belakangnya itu kuburan. Masya Allah baunya apa, saya nggak jadi nggak masuk ke begitu, saya aja jauh. Itu baunya manusia karena meledak gitu loh Bu, karena yang namanya sering banjir itu antara lain di sana di Jinju. Ya Allah ya Robbi, ini manusia Bu, mulanya ditutupnya dengan dalam-dalam tujuannya ke sana. Lain halnya dengan Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia 4 tahun diganti Ibu. Ya nyatanya alhamdulillah almarhum yang namanya Mbah Maimun itu kan Bu, termasuk masih utuh beliau itu. Dan juga yang utuh di sana ada 5 orang Indonesia, ulama Indonesia, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau itu masih utuh, mulanya kuburannya sendiri. Itu antara lain saja hadirin. Ya kalau memang bisa, seperti itulah. Nah, pengennya ya Pak ya, tapi ya harus punya banyak amalannya, banyak tirakatnya, banyak ya puasa dan sebagainya. Tirakat maksudnya puasa gitu loh Bu, tapi puasanya bukan karena pengen supaya kurus, gendut dulu, kurus, ya bukan begitu Pak. Karena Allah, yang namanya kurus itu bisa-bisa saja Bu. Orang nggak tahu makan aja bisa gendut ya Bu ya. Saya makan terus saja kayak gini Bu. Kan gini antara lainnya Bu.
Jadi banyak acara, banyak caranya gitu loh. Oke, hadirin yang berbahagia, setelah itu kita silakan mau mengerjakannya apakah dari subhanallah dulu dibolak-balik enggak apa-apa. Itu adalah yang namanya kalimat thayyibah. Dan juga ahabbul jihad ilallah kalimatu haqqin. Seabdol-abdolnya ataupun jihad yang paling dicintai oleh Allah adalah kalimat yang benar, ngomong yang benar. Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah sebenarnya walaupun itu pahit. Susah hadirin untuk yang namanya mengatakan demikian. Oke, selanjutnya hadirin yang berbahagia, yaitu yang ketiga, walal fauz bi ghairi khasyah. Kebahagiaan tidak akan beres, tidak akan baik tanpa takut kepada Allah. Maksudnya kita bahagia ini tuh takut kepada Allah ini, aku bahagia ini banyak duit, banyak rezeki, takut kepada Allah, bener enggak ini yang halal atau yang haram ya? Nipu atau ora ya aku ya? Takut karena Allah yang memonitornya. Karena yang terjadinya tadi Bu, begitu meninggal dunia masuk ke kuburan, ditanya marabbuka, aku kemarin baru ngitung duit loh. Enggak, marabbuka raditu billahi robba. Bukan Allahu Akbar, bukan la ilaha illallah, bukan subhanallah. Jawabannya bukan hanya la ilaha illallah saja Bu. Mana kalimat yang nyantol itu kan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Nah logikanya talqinna orang yang telah mau meninggal dunia atau yang telah meninggal dunia dengan kalimat thayyibah. Ya kalimat thayyibah kan subhanallah thayyibah, alhamdulillah thayyibah. Nah, Allahu Akbar thayyibah. La haula wala quwata illa billah thayyibah. Basmalah thayyibah. Bagus, kalimat bagus maksudnya, Bu. Nah, kalimat thayyibah ini mempunyai nama khusus. Alhamdulillah namanya hamda. Subhanallah namanya tasbih. La ilaha illallah namanya tahlil. Kalimat tahlil. Nah kalimat tahlil inilah dari kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau menurut orang yang ahli nahwu dan sorof, la ilaha illallah, la ilaha itu kalimat nafi, illallahnya isbat. Dan kalau ahli thariqah namanya ya yang namanya kalimat tauhid. Gitu loh Bu, namanya. Ya. Kalau yang namanya orang yang masuk Islam namanya kalimat syahadah karena asyhadu alla ilaha illallah, ada asyhaduannya. Itu loh Bu. Terus ya lagi Allahu Akbar namanya kalimat takbir. La ilaha illallah kalimat tahlil, la haula wala quwata illa billah namanya kalimat la khawqolah. Nah hasbunallah wa ni'mal wakil itu namanya kalimat tasbih juga Bu. Nah itu antara lain. Oke Bu. Nah, ini yang namanya kalimat-kalimat yang punya nama lain. Itu untuk ya kalau memang kalimat kunyah ataupun paraban itu kan Bu, nama kalau manusia. Tapi sayang manusia mempunyai paraban kok jelek-jelek yo, nggak ada yang bagus. Ya kayak nama saya Bu, nama saya kecilnya itu Zaini Volten Bu. Zaini Volten. Volten itu orang Belanda. Ya Bu, kalau nggak percaya Bu ada ijazahnya di rumah. Orang nggak percaya. Ibu kalau yang nama datang ke Pulau Jawa ngomong Romi nggak akan kenal. Paling ngomongnya Zaini. Nah, bisa begitu Zainuddin Romi setelah saya masuk pesantren. Nah itu loh Bu. Nah, ganti lagi sampai sekarang namanya itu
Dan kalau orang mau manggilnya Romi berarti itu manggil bapak saya. Romi itu adalah singkatan mama bapak saya. Ya Bu, mulanya anak cucu saya di belakangnya ada Rominya. Itu marga. Bukan marga satwa ya Bu ya. Itu antara lain. Oke. Tapi nama itu penting juga. Nama itu doa loh Bu. Mulanya ibu punya nama itu yang bagus. Kalau anak cucu siapa namanya? Layu. Layu itu Bu, boleh jadi di Profesor Layu. Aduh, Layu kan? Iya, mentang-mentang waktu melahirkannya keadaan miskin mah. Layu, jangan. Iya Bu, orang itu asli-aslinya Bu, ada saya punya teman namanya Ribudiawati. Karena apa? Lahirnya bapaknya banyak, duitnya itu dengan buangnya ribu. Ribudiawati. Ya namanya. Ya kayak wong Jawa lah. Wong Jawa kan Bu, kalau yang namanya Sabtu Wage namanya Sage. Jangan pon, ponira, poniem, poni. Iya. Iya. Itu hebat. Ya daripada sulit, tapi ya berkah juga. Berkah ya Bu. Tapi yang saya kadang kala saya sedih juga karena orang tua itu memberi namanya begini Bu, mohon maaf. Karena nggak ngerti yang namanya bahasa Arab barangkali ya Pak, mohon maaf lah. Ini tetangga saya dan murid saya Bu, murid semua nih Mas Bagio, Mas Haji. Saya pada waktu itu jadi apa istilahnya wali kelas kalau nggak salah. Dan juga kalau saya ngajar, begitu nama dia saya langkau. Namanya itu Parjiyati. Saya melupakan Parjun. Nah tetangga saya namanya Parjino. Parjun itu miliknya wanita loh Bu, mentang-mentang keluar dari situ. Iya. Iya, mohon maaf lah saya. Sampai langkau, sampai dia protes. Pak Romi, kenapa sih kalau nama saya nggak pernah dipanggil? Aku malu. Jadi aku malu mau jawabnya. Ini antara lainnya Bu ya. Tapi ini guyon aja Bu. Ini karena nggak ngerti bahasa Arab. Oke, selanjutnya Ibu, bahwa yang namanya al-fauz kebahagiaan tidak akan beres, tidak akan baik kalau tanpa adanya rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu adalah bukan menghindari. Takut kepada Allah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang dimaksudkan takut. Mulanya benar hadirin. La yadkhulul jannah man baka min khasyatillah hatta yalijal laban minad dor'i. Artinya manusia tidak akan masuk surga orang yang menangis karena takut kepada Allah. Hanya takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah, tapi tak pernah mengerjakan perintah Allah. Tidak pernah menjauhi larangan Allah. Nah, ini hadirin. Nah, memerintahkan perintah Allah dikerjakan kalau memang takut. Karena apa? Tidak sehingga air susu masuk ke lubang teteknya ataupun yang namanya lubang susu. Kalau yang namanya kasapi kan Pak, mahanunya itu masuk ke situ lagi. Nah, maka dia tidak akan masuk surga jadinya. Kalau yang namanya takut kepada Allahnya melaksanakan perintah Allah dan juga larangan Allah, insya Allah hadirin. Terus lagi, tadi juga amal tanpa ilmu tidak bermanfaat ya Pak ya. Karena apa? Innal ilma yang fa'uka ma'ahu, sesungguhnya ilmu itu hadirin akan bermanfaat kepada Anda. Qalilul amal wa kasiruhu. Beramal sedikit kalau dengan ilmu bermanfaat. Kasiruhu apalagi kasir banyak tapi dengan ilmu insya Allah lebih banyak manfaatnya. Tapi kebalikannya hadirin,
wa inal jahla la yanfa'uka ma'ahu aqalilul amal wala kasiruhu. Kebodohan itu tidak akan bermanfaat bagi Anda. Sedikitnya amal tidak bermanfaat karena tidak punya ilmu. Kenapa? Aku bersedekah karena ria, ingin dipuji. Itu kan nggak pakai ilmu, hadirin. Mulanya ya niatkan dulu. Saya sampaikan kepada ibu bapak, kalau mau beramal, Dede ini ada uang. Nih, niatkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija infaqon min mali, dari harta bendaku ya Pak. Wali zaujati wa auladi wa banati wa abi wa ummi almarhum barang Pak. Lillahi ta'ala. Belum. Begitu hadirin, itu ilmunya diniatkan. Oh, jadi akibatnya kita belum meninggal pun sudah bermanfaat. Apalagi dengan sedekah sirri atau ghadaba rabbi, dengan yang itu kan namanya sedekah sirri hadirin. Itu bisa yang namanya memadamkan kemarahan Allah, wa tudfi'u harral kubur, dan juga bisa mematikan panasnya kuburan. Nah, ini mulanya dengan ilmu itu pentingnya demikian hadirin. Terus yang keempatnya, walas sultan bi ghairi adlin. Tidak akan beres hadirin pemimpin ataupun raja. Tidak akan baik, tidak beres pemimpin kalau memang tanpa keadilan. Manusia untuk adil tidak bisa hadirin. Karena apa? Maka dengan yang namanya adil hanya Allah. Mulanya bohong. Kalau orang punya istrinya 4, adil dengan istrinya, bohong. Pasti ada bohongnya. Dengan isi satu aja belum tentu adil ya Bu ya. Benar ya Bu? Oke lah, gampang. Adil itu iqta'u kulli dihaqqin haqqahu. Memberikan sesuatu kepada yang haknya. Contoh, ibu kalau biasanya memberikan kopi terhadap suami jam 7, teng jam 7. Ini biasa jam 7, berinya jam 12. Nggak adil. Ibu biasa sarapan jam berapa? Jam 7. Ibu buat sarapan jam 7, tidak adil. Konsekuensinya kena penyakit ma. Ya kan, karena nggak biasa. Nah, kalau seperti saya biasa hadirin. Biasa saya habis sholat subuh minum air putih. Habis minum putih masak air buat kopi. Makan kue, nggak makan. Ya Bu, itu mari saya sambil ngerokok. Nah, terserahlah orang yang mengatakan rokok haram, yang apa terserahlah. Ada yang bermacam-macam orang ustadz itu mengatakan haram. Saya belajar rokok bukan dari siapa-siapa, dari Pak Kiai saya. Itu antara lain saja. Oke, hadir yang berbahagia, maka adil itu iqta'u kulli dihaqqin haqqahu. Nah, kalau ibu biasanya mandi 1 hari 2 kali, 3 kali, ya 3 kali baru adil. Kalau biasa 3 kali, kalau sekali insya Allah meriang. Kan nggak adil soalnya, benar nggak Bu? Itu konsekuensi nggak adil. Meriang, apalagi yang namanya kepemimpinan hadirin. Ini antara lain. Oke, yang selanjutnya yang kelima, walal hasabu bila adabin. Keturunan. Nah, orang itu kadang-kala ego dengan keturunan, bangga dengan keturunan. Keturunan ini hadirin tidak akan beres, tidak akan baik tanpa adanya kesopanan. Biar keturunan apapun kalau ngomongnya jelek, nggak ada untungnya. Justru dengan keturunan itu harus yang baik, mulanya benar. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqoni mengatakan, wa ibdu dinin summa nafsin mal nasab wa mislu aklun wa irdun qad wajab. Sekali lagi Bu,
wa ibdu dinin summa nafsin mal nasab wa mislu wa aklun wa irdun qad wajab. Ini kalau waktu saya ke pesantren untuk dihafalkan begitu, Bu. Di pesantren sampai Alfiya Ibnu Malik 1000 nazam, Bu, disuruh ngapalkan. Tidak hafal satu bait, berdiri 2 jam pelajaran. Yang kan begini, Bu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah akhara Maliki, satu bait. Musalliyan ala Nabil Mustafa wa alihil musafili nasarofa 2. Wa asta'inu wa fi alfiya maqasidun nahwi bila nahwiya. Ini tahun 70 saya ngapalkan. Berapa tahun, Bu? Nah, ini, Bu, saya tahun itu ngapalkan. Itu kalau pengen bisa membaca bahasa Arab tanpa harokat, tanpa arti. Pertama, yaitu soroknya, nakunya, Ruyat, Urmiyah, Amriti, Alfiya Ibnu Malik, baru yang namanya ilmu balaghahnya, ya, Bu, manteknya, bayannya. Ya Allah, kalau saya berpikir pusing juga kepala. Banyak mulai teman saya yang begini, Bu. Iya, karena melamun. Tapi alhamdulillah kalau zaman sekarang sih mereka sudah ringan. Lain dengan zaman dahulu, ya, Bu, ya. Karena zaman sekarang orang itu belajar dipaksakan, ibunya yang belajar bukan anaknya. Betul, Bu? Kalau zaman dahulu benar-benar, Bu. Oh, saya karena bukan saya ngomong sombong, Bu. Saya sampai perguruan tinggi, orang tua tidak yang mendaftarkan saya ke sana ke pesantren sendiri, masih usia 12 tahun. Begitu tamat SLTA, ya, Bu, aliyah, saya masuk perguruan tinggi, saya langsung buat surat, Bapak, kan begitu saya telah lulus di perguruan tinggi ini sambil pesantren terus. Itu tinggal ya kewajiban mama bapak duit, yang penting beres. Ada gitu. Nah, ini antara lain. Enaknya begitu. Kalau zaman sekarang didorong-dorong. Akibatnya ya ilmu dorongan jadinya. Oke, Bu, ya. Oke, selanjutnya. Jadi keturunan tidak akan bisa beres tanpa adanya kesopanan. Karena apa? Tibul kalam itu yang penting. Mulanya benar, ahabbul a'mal ilallah hifdzul lisan. Utama apa yang namanya amal yang dicintai oleh Allah adalah menjaga lidah. Sayang kalau keturunannya bagus tapi kok ngomongnya jelek. Disenggol oleh orang kimakau. Ini saya ngomongkan begini, kenangan tahun 85 di sini. Ketika saya kenalan dengan orangnya sudah meninggal. Saya tanya, Bu, kenalkan saya, nama saya Romi. Dikatakan apa, Bu? Bila kamu tiba? Saya jawab, bila aku tiba. Karena nggak pernah mau berbahasa tiba, Pak. Sebenarnya bila kamu datang kan, Pak. Ini bila kamu tiba, ya tiba-tiba aku tiba-tiba aku. Ya kan, bila kamu tiba. Ya bila aku tiba. Apa jawabannya, Bu? Kimakau. Astagfirullahaladzim, ngomong begitu. Kalau tahu sekarang saya tinju, Bu. Itu kenangan manis. Ya, kenangan saya makan mitio dengan Mas Haji aja masih ingat kok, di Puromoro di beliau. Sekarang rumahnya lain nih, Mas Yo. Limbahnya udah nggak ada. Dan kenangan saya tidur di rumah Bude kan pernah juga. Itu masih ingat, Bu, saya, Bu. Tidak akan saya lupakan. Oke, Bu. Jangankan kenangan begini, Bu. Kenangan saya waktu tahun 90 ketika pertama kali saya
ada orang yang meninggal dunia saya nongkrongin, Bu. Itu saya sampai sekarang masih ingat dengan mukanya, Bu. Rumahnya padahal sudah dibongkar, sudah diganti, sudah bagus artinya, Bu. Begitu saya mau ke kantor, ada yang meninggal, saya mampir dulu, dilihat, Bu. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Mulanya saya kadang-kala kalau terlibat di gang itu saya ingat terus, Bu. Ini almarhumnya, Bu. Tahu-tahu nggak disemekin ya, Bu. Biasanya kan kalau udah meninggal dunia kan, Bu, diberi minyak ya, Bu. Tujuannya apa? Supaya semut-semut jangan naik ke badannya kan, Bu. Karena orang udah meninggal dunia Bu, bau, Bu. Ya, Bu ya. Karena nggak darahnya kan nggak jalan. Tahu-tahu saya buka mukanya, matanya mendelik, ada semut. Nah, itu ceritanya. Sampai sekarang saya masih kalau bantu, ya Allah, padahal tahun 90-an meninggal sampai sekarang. Nih ya, semoga diampuni. Padahal saya tujuannya, iyalah yang masih hidup yang ditutupkan dua kali baca apa sholawat Nabi atau yang namanya apa sebisanya kan begitu. Kalau yang namanya sebelum 1 jam manusia biar matanya mendelik bisa ditutup, Bu. Kalau yang namanya udah di atas 2 jam ya sudah lain ya, Bu. Ini antara lain saja. Dan mulanya keturunan ini penting, Bu. Karena dengan ini ini kan anaknya Anda, kenapa Anda sebagai orang tuanya nggak kasihan? Kan begitu. Masih remaja lagi, Bu. Antara lain saja. Bukan ngomongin orang yang telah meninggal dunia, Bu ya, untuk kenangan jangan sampai terjadi lagi gitu loh. Jadi yang pahit-pahit saya ngomongkan juga, Bu, ini jangan sampai terulang bahwa kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba Allah itu saudara. Maka bagaimanapun dengan yang namanya orang yang tadinya nggak ibadah meninggal dunia, oh ini jelek, jangan. Belum tentu kita itu meninggalnya bagus. Mulanya saya ini pun saya ngomongkan sama ibu-ibu, amalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alai ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mulanya saya kalau ngimami begitu tujuannya apa, Bu? Kami dalam arti kajinya minta supaya jamaah kami ini termasuk husnul khotimah semua. Saya berusaha, Bu. Berusaha dengan semaksimal mungkin bagaimana. Ya saya juga ingin pertama kali. Dan kalau masuk surga ibu dulu kok, bukan saya dulu, Bu. Enak kan jadi santri kan, Bu? Bukan Pak gurunya dulu. Ya itulah bahasa. Ya nanti kita tanyakan lagi nanti di akhirat ya, Bu ya. Saya juga pengen masuk surga kok, Bu. Oke, Bu. Terus lagi yang keenam, wala surur bi ghairi amnin. Kegembiraan tidak akan beres, tidak akan bagus tanpa ketenangan hati, Bu. Ibu bahagia tapi hatinya tidak tenang, nggak bahagia namanya. Oke, ibu punya uang 3 miliar, tenang nggak hatinya, Bu? Nggak bahagia berarti. Ibu punya suami laki-laki, kira-kiranya gembira nggak, Bu? Gembira. Ya gembira bagaimana? Kalau lihat, biar ibu suaminya udah tua. Itu suamiku tambah tua tambah ganteng ya. Akan begitu. Ini malahan diolok-olok, malahan udah kakek-kakek. Janganlah, ya kan? Mau iyalah. Loh, Bu, kalau yang namanya nggak abang itu ditampakkan nanti di sana, Bu, kalau pergi haji. Inilah yang mirisnya kalau pergi haji suami istri, Bu. Ditampakkan, Bu, di sana. Jangan ngomong macam-macam. Kalau yang namanya haji sendiri sih enak-enak aja, bukan urusan. Alasannya ada suami istri ini, Bu. Yuk dia ke Mekah, yuk ke sana ke Masjidil Haram. Alamak capek Mas, ya. Alhamdulillah, pokoknya. Nah, yang namanya tawaf aja ketinggalan sedikit aja udah marah-marah. Jangan takut, nggak akan hilang, Bang. Iya.
Oh, padahal suaminya kan begini muter, ini masuk enggak. Wah, suruh padahal ya. Ini itulah kejelekannya. Mulanya perlu yang namanya ada manasik di situ. Terang-terangan saya ngomong ibu. Tapi hanya saya pesan sama orang-orang yang mau pergi haji, kalau suami istri pergi haji, tolong jangan mengatakan kata-kata cerai. Biasanya habis pulang dari sana cerai betul-betul ibu di sininya. Cerai mati boleh jadi ibu. Ini udah saya buktikan bermacam-macam. Karena saya waktu di sana ditunjukkan bu, hal yang negatif-negatif itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kadang-kala apa salahnya dan dosanya dia itu. Saya memikirkan, saya ngomongkan, kami nasihati betul-betul. Kan begitu bu. Jadi penasehat itu bukan hanya di sini saja saya Pak, sampai ke sana pun nasihatin. Padahal kalau dipikirkan pergi haji sendiri ya Pak yo. Yo karena apa saya beli Pak? Ini contoh ya. Ini kenangan manis sih Bu. Sebelum saya pergi haji. Saya sebelum pergi haji kan tukang ceramah juga sudah Bu. Dari tahun 85, 86 baru kunjungi ke masyarakat saya sampai sekarang. Turun nasihatin orang yang pergi haji. Saya ngomongkan calon hujjah dan ibu haji dan ibu calon ibu hajjah. Mohon maaf, yang memberikan motivasi ini orangnya belum haji. Tapi kalau teori oke, tapi prakteknya belum. Ibu, bapak, siapa di antara ibu bapak yang pengen menjadi haji mabrur dan mabruroh? Mau nggak ibu bapak hajikan saya? Gampang Bu, hajikan saya. Penuh semua. Wah, haji mabrur semuanya. Iya. Saya ngomongkan begitu. Padahal kalau dipikir begini Pak. Kalau orang yang daftar haji 25 juta. 2%, 2,5%-nya berapa Bu? Itu 750 ribuan itu Bu minimal. Dikalikan 40 sudah berapa Pak? Udah dapat 30 juta kan Pak? Pak Ustadznya pergi haji, Pak Ustadznya yang membimbing ke sana, betul ya Pak? Masih kurang sempurna apinya. Tahun yang depannya lagi, saya terutama lagi Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mau pergi haji mabrur? Ya Pak. Siapa yang di antara ibu bapak yang mau menghajikan? Pak Ustadz sudah punya duit separohnya. Diam semua. Tapi Bu, kalau di Pulau Jawa daerah saya, Ustadz rata-rata dihajikan oleh jamaah. Betul. Iya Bu. Dari kalau saya perjuang ya alhamdulillah. Tapi ya karena wa'adzin fil nasi bil haji ya'tu karijal wa ala kulli dhamin yatin kulli fajin amik. Alhamdulillah saya daftar bulan Januari. Sebenarnya harusnya 2007. Alhamdulillah bulan 26 dipanggil lagi suruh ngurasin di Pulau Jawa. Bulan 11 berangkat haji tahun 2006. Kelaparan di sana. Iya, haji akbar. Nah, itu antara lain itu. Jadi kenangan manis. Tapi karena minta kepada Allah, wa azin fil nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamil kulli fajin amik. I'ti lana ma'ajamatina. Ya Allah, berikanlah kemerdekaan kami untuk sampai ke ziarah Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah, itu Bu, ya amalkan alhamdulillah. Ya Bu ya, ini antara lain. Ya semoga saja kami berangkat lagi. Insya Allah. Kalau tidak corona, saya tahun ini berangkat Bu, karena corona itu mundur lagi. Tapi ya wallahu a'lam, tapi saya tetap aja minta kepada Allah. Ya Bu ya, ini dan syaratnya bukan orang yang kaya Bu, orang yang dapat panggil. Nah, yang panggilan tuh mampu badannya, mampu niatnya, bermacam-macam ya Bu. Bukan mampu ininya Bu. Orang yang ini banyak yang mampu Bu, banyak. Tapi berpikirnya daripada aku pergi haji, lebih baik aku beli mobil. Ya kan? Bener.
Satu. Yang kedua ada lagi Bu. Daripada apakah pergi haji itu bisa menjamin kau masuk surga? Ada yang ngomong begitu. Ada Bu. Nah, apakah yang namanya dengan haji itu bisa menjamin surga? Loh, padahal disebutkan al-hajjul mabrur laisa jazaun ilal. Haji yang mabrur itu hadirin tidak ada imbalan lagi kecuali di surga. Mulanya hebatnya lagi orang yang pergi haji pulang haji ini, Ibu Haja ini sudah 40 hari belum? Belum, masih Andrean gitu. Mau dipelukin terus, diciumin terus boleh Bu. Diampuni dong. Yang ini yang perempuan bukan saya Bu. Mohon maaf ya Baji. Nah ini antara lain Ibu maksudnya. Kalau ketemu pelukan nggak apa-apa. Itu pahala. Dan yang diampuni dosanya. Karena masih kalau apa namanya kalau beli mobil, beli motor apa? Andrean. Masih ada waktunya gitu. 40 hari itu. Karena masih suci. Ya suci secara rohaninya ya Bu. Apa? Oh umroh, oke. Kalau umroh itu ya Bu, umroh itu kapan saja. Tapi kalau haji, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan. Mulainya bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pungkasnya terakhirnya adalah bulan Dzulhijjah. Kalau umroh itu adalah bagian daripada haji. Mulanya orang umroh itu bisa haji kecil tuh. Kalau haji itu ada haji besar, ada super besar. Nah itu ya Bu. Tapi kalau ibu sudah umroh masih wajib haji. Oke Bu. Biar 10 kali Bu Meni tetap masih wajib haji. Karena ibu belum al-hajju arafah. Haji itu adalah cirinya itu Bu, yaitu fokusnya adalah di Arafah 24 jam. Nanti habis sholat isya dipindahkan ke Mas'aril Haram. Mas'aril Haram itu Muzdalifah ya Bu, ambil batu-batu. Nah setelah jam 12 diangkut ke Mina. Kalau memang ibu nafar awal atau nafar sani. Kalau nafar awal 3 hari. Kalau nafar sani 4 hari. Bu. Nah kalau sampai subuh masih bisa balang jamarot ke sana. Kalau memang sudah siang, ya nanti lihat dulu kondisi. Wah ini jubel-jubel nggak usah. Saya aja balang jumrohnya itu Bu, setelah dari Muzdalifah ke Mina itu saya jam 1 Bu. Jam 1 siang. Karena apa? Waduh dari pagi penuh. Wah, sedangkan habis teler kan Bu dari sana, dari Arafah terus Muzdalifah kan Bu. Yalah, cari yang aman aja. Setelah itu sampai ke sana balang Bu. Sebenarnya kan balik ke sini lagi Bu ya. Saya ke sini Bu. Sampai ke Muzdalifah lagi jalan kaki. Hebat kan Bu? Kata orang, mana Pak Ustadz hilang kata mereka. Padahal saya ketawa sendiri itu Bu. Pasal saya tuh ingin tahu. Ada gunanya kami datang ke sana. Ada orang dari NTB, 40 orang pada dokter segala macam kesasar semua. Saya lah gendong-gendong, Bu Haji ya nggak apa-apa tuh langsung. Alhamdulillah ketemu. Yang antara lainnya Bu ya, begitu sholat isya, mereka lagi sholat isya. Mana yuk kita cari yuk Pak Ustadz ini ya. Aduh, assalamualaikum. Oh, ini mereka ini. Ya karena saya bimbingnya mereka kan gitu. Antara lain. Karena saya kecil, disangkanya hilang. Ya gitu ya Bu ya. Ini pengalaman karena saya tuh ingin tahu sih sampai ke jauh mana sih begitu. Dari jam 1 sampai isya Bu ya. Oke Bu ya. Mulanya kita ini kegembiraan dengan karena apa? Hatinya hati tenang saya Bu, bukan hati yang takut enggak. Loh kan kami kan punya modal tenaga, modal keimanan, modal bahasa. Ya kan Bu gampang ngomong bahasa. Itu antara lain. Oke, selanjutnya yang ke-6 Bu. Wala surur bi ghairi amnin,
kegembiraan tidak ada bisa tanpa adanya ketenangan hati. Yang ketujuh, wala ghinan bi ghairi jud. Kekayaan Bu tidak akan beres, tidak akan baik tanpa adanya murah hati, dermawan. Apa gunanya harta? Harta kita ini Bu hanya sepupu ireng ya Bu ya. Sama dengan ilmu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah aku berikan ilmu cuma sedikit. Begitu juga yang namanya harta kita. Kenapa Bu? Yang namanya kita jadikan perempuan itu nikmat, jadikan laki-laki nikmat, dan juga jadikan perempuan cantik, lelaki ganteng. Tapi cantiknya manusia hanya 1% direbutkan oleh seluruh makhluk dunia. Allah memberikan rahmat, kegantengan, kenikmatan tubuh 100% dibuatnya. Tapi sayang diturunkan ke dunia cuma 1%. 1% direbutkan oleh makhluk seluruh dunia. Dan saya kan udah ngomong, waktu Idul Adha manusia berebut cari apa Pak? Cari sapi. Oh kenapa nggak berebut cari ustadz untuk yang namanya khotbah? Betul nggak Pak? Banyak pada bulan yang namanya Idul Adha ustadz pada nganggur, kasihan juga saya pikir-pikir. Tapi alhamdulillah kami tiap nggak kosong sih Pak. Ya ini maksudnya. Kasihan bener ya, padahal ya kalau memang untuk Idul Adha, yang pernah Idul Adha udah pernah haji. Karena apa? Udah pengalaman dengan artinya mau menerangkan haji kayak mau menerangkan yang namanya korban itu. Itu antara lain. Tapi rupanya mahal sapi daripada manusia. Betul enggak Pak? Oke lah kalau nggak percaya, pergi haji berapa? 50 juta, konta berapa harganya? Itu pun untuk 7 orang kan, haji untuk 1 orang. Nah ini antara lain. Dan juga orang masih berpikir-pikir, tapi untuk yang korban kadang-kadang pikirannya lain lagi. Ini antara lain saja Bu. Tapi untungnya kita ini khalaqnal insan fi ahsani taqwim, ada akalnya. Jadi kita itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulanya ya kekayaan akan beres kalau memang digunakan untuk yang namanya kebaikan, yang ada infaknya dan sebagainya gitu Bu. Dan selanjutnya yang ke-8, wal faqru bi ghairi qanaah. Kefakiran, kemiskinan tidak akan beres Bu, tidak akan bagus, tidak akan beres kalau memang tidak qanaah. Qanaah itu menerima Bu, menerima. Tapi orang kalau udah fakir itu tidak qanaah, malah ngersulo terus. Benar ya? Tapi nggak pernah berpikir begini. Fakir itu macam-macam. Orang tuh kalau fakir itu nggak punya duit, nggak punya harta ya Bu ya. Nggak punya ilmu itu juga itu fakir namanya Bu. Mulanya coba aja lihat. Bapak kalau yang nama dalam kitab Arab, orang yang mengarang kitab itu Al-Fakir. Ila rahmatillah, orang yang fakir mengharapkan rahmat Allah, penulisnya itu al-fakir. Karena apa? Masih kurang ilmunya, minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya cuma sedikit. Nah, itu antara lain. Apalagi kalau yang namanya fakir itu tidak qanaah. Mulanya untuk qanaah ini penting hadirin. Mulanya disebutkan dalam suatu hadisnya ini banyak. Kun qani'an takun askaron nas. Kun qani'an, jadilah kamu orang yang qanaah, orang yang menerima apa yang diberikan oleh Allah. Bahkan kemarin saya ngomongkan, la biqolilin, tidakkah dengan yang sedikit kamu takna menerima, wala bikasirin tasbah, tidakkah kamu merasa kenyang dengan rezeki yang banyak. Dengan rezeki banyak juga nggak kenyang, buktinya kurang kan Pak? Benar nggak Pak? Nah, ini rezekinya banyak tapi masih kurang, paling kurang. Buktinya apa?
Udah dapat laba 5 juta, masih pengen 10 juta. Wow, sampai 24 jam. Tahu-tahu belum sampai 10 juta, blak seteruk duluan. Karena apa? Terlalu capek. Mulanya kita ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak dipaksakan. Sudah udah dipikirkan oleh Allah tuh bagaimana ini rezekinya begini. Gitu loh. Ini antara lain. Maka oleh karena itu jadilah Anda ini orang yang qanaah, maka tentu Anda akan menjadi orang yang paling bersyukur di antara manusia-manusia yang selainnya daripada kita. Banyak syukurnya, alhamdulillah saya masih diberikan rezeki. Banyak orang di sana, bahkan yang namanya alhamdulillah aku masih bisa makan. Banyak di sana orang nggak mau bisa makan, pakainya apa? Pakai infus kan Bu? Benar Bu? Alhamdulillah saya masih bisa ke masjid. Banyak orang yang seumur hidup belum pernah injak masjid, betul? Ini ya Bu ya. Jadi kalau memang Ibu masih ada rezeki, jangan khawatir dapat haji. Atau nanti udah nggak bisa ada, khawatir meninggal dulu. Meninggal itu urusan Allah. Contohnya Mbah Cio yang kemarin tuh udah berapa tahun usianya? Ini ya balik lagi kan ke Pontianak tuh. Banyak yang muda pada nggak ada lagi kan begitu. Bahkan ada yang masih muda malahan sudah sampai ke Batam diperiksa nggak jadi haji. Tetangga saya sama. Ini Bu, kenapa? Karena punya penyakit yang membahayakan buat dirinya. Padahal ya kalau nekat ya semati hidup ya di sana ya nggak apa-apa. Kan begitu loh Bu. Ya namanya manusia takut mati juga sih, sama seperti saya. Kalau saya takut mati itu karena apa? Bekal saya belum banyak. Kenapa? Masih banyak orang yang saya panggil setiap seminggu sekali. Alhamdulillah sampai sekarang pengajian laki-laki cuma 12 orang, terus sampai bertahun-tahun kan. Satu balik lagi udah dipanggil oleh Allah ganti satu lagi. Nah, dihubungkan di RT tetap aja bandel banget ya. Justru itu ini loh untuk itu. Tadi malam di rumah saya Bu, sampai saya buatan macam-macam itu. Karena saya menghormati orang aja. Cuma 10 Bu, dengan Pak Ustadz yang 1. Allahu Akbar. Nah, sampai istri saya, Mas, berapa orang Mas? Ya, mungkin Mas 10 wong dia. Ya uslah sanalah baksonya berikan tetangga baiklah. Yang begitu. Tapi nggak mau baik-baik ya, tapi ya. Nah, ini ya. Itu antara lain aja Bu. Masya Allah susah untuk kebaikan Bu. Tapi ya kalau murid-murid saya sih masih memuji saya di Pak Ustadz, walaupun beberapa orang pun diajarinya. Alhamdulillah. Karena apa? Pengen itu Bu. Memangnya begini Bu. Andaikan yang namanya anak alal qura amanu, kalau yang namanya ahli desa itu iman, semua lafatah, akan dibukakan oleh Allah pintu rezekinya Bu. Pintu rezekinya itu akan diberikan, keberkahannya tuh ada. Tapi orang ini diajak keberkahan, diberikan murah rezeki kok sulit banget. Nah ini antara lain. Oke Bu ya. 1 2 lagi Bu, supaya jelas. Walarib abi ghairi tawaddu, kemuliaan Bu. Kemuliaan turunan tidak akan beres tanpa adanya kerendahan hati. Mulanya Bu, kalau kita punya turunan, anaknya begini, alhamdulillah begitu aja, jangan pokoknya kalah semua ini dengan anak-anakku pinter. Ya, itu nggak ada gunanya. Allah kan nggak punya ilmunya lebih baik, Bu, lebih hebat. Kita ini ilmunya sedikit. Mulanya kan disebutkan Bu, al yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang pinter dengan yang tidak pinter?
Udah tahu, orang pintar tuh akan tahu, Bu. Orang yang tidak pintar tuh nampak juga kok, Pak. Ini antara lain. Terakhir, walal jihad bi ghairi taufik. Ya, berjuang tidak akan beres, tidak akan baik tanpa ada pertolongan Allah. Kita ini, Bu, menghilangkan ketidaktahuan atau kebodohan kita, ini adalah akan ditolong oleh Allah. Asal niatnya. Kita yang tadinya sholat sunat cuma 12, tambah lagi, Bu. Akan diberikan pertolongan. Aduh, aku nggak mampu nih kalau sholat zuhurnya qobliyah 4 rakaat, badiahnya 4 rakaat. Mampu, Bu, insya Allah mampu. Asarnya 4 rakaat, ya kan, Bu? Insya Allah ditambah. Tujuan saya supaya ibu ini, ya semuanya, bapak ibu insya Allah masuk surga. Tapi surganya jangan ekonomi gitu loh, Bu. Ya, Bu, ya. Ya, jangan ekonomi, kalau bisa surganya naik di a'lal jinan. Nah, kan dalam surga yang paling tinggi. Itu maksud kami. Mulai kami nggak bosan-bosan untuk memberikan and sharing dengan ibu bapak itu. Ya, Bu, ya. Ini antara lain. Karena sama-sama tua kan, Pak. Ya, sama-sama begitu. Saya juga nih membangun diri saya juga untuk supaya jangan sampai tidak bahagia nanti di akhiratnya. Oke, Bu, itu di samping itu juga kalau sudah kita ini, Bu, dengan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan kun waro'an ta'hun a'badan nas. Jadilah Anda orang yang wirai, orang yang berhati-hati. Insya Allah Anda akan menjadi manusia yang paling baik di antara manusia yang lainnya. Maka di situ, tapi yang terakhir dengan untuk yang baik, jadilah begini, Bu, ahbib linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Cintailah manusia sebagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri. Maka Anda akan menjadi manusia yang imannya sempurna. Jadi kita ini saling mencinta, Bu. Jadi, oh kok saya kan punya suami, nggak boleh dicintain. Boleh-boleh saja, Bu. Ibu mencintai siapa, boleh-boleh saja. Cinta itu bukan harus dimiliki kan, Bu. Benar nggak, Bu? Nah, saya tanya, ibu cinta Allah. Kira-kira nyebut nggak, Bu, namanya, Bu? Ya nyebutlah. Ibu cinta Nabi Muhammad, banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Saya mencintai orang, ya sebut dalam kaum muslim wal muslimat. Karena apa? Karena semuanya ini adalah saudara. Itu. Dan juga disebutkan wa asin mujawaraka menjawaraka takun musliman. Berbuat baiklah Anda dengan tetangga Anda. Saya juga dengan ibu tetangga juga, Bu. Sama-sama muslim kan, Bu. Kalau kan rumahnya kan jauh, tapi sama-sama muslim, itu tetangga. Maka kalau kita ini berbuat baik dengan tetangga, maka insya Allah kita akan jadi manusia muslim yang sempurna, manusia muslim yang sejati. Hanya itu saja, Bu. Nggak usah banyak-banyak. Tambahkan lagi nanti Rabu depan, semoga kita diberikan syahadatul rohani, murah rezekinya ya, Bu, ya. Dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulaikan urusannya, dan semoga kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ziarah di Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah, dan juga berziarah kubur Nabi Muhammad SAW di tahun-tahun yang akan datang, dimudahkan. Dan juga niatkan dengan ikhlas, insya Allah, Bu, akan tercapai. Jangan khawatir bahwa kami udah tua nanti begini-begini, enggak. Insya Allah, Bu, saya aja nggak pernah frustasi kok, Bu. Iya, nggak pernah frustasi, karena pengen bagaimanapun bentuknya kita tuh rindu dengan yang namanya Makkahul Mukarramah. Akhirul kalam, mohon maaf kita mutarik. Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi Nabi Musa, mudah-mudahan bermanfaat dari kita semuanya, dan mari kita berdoa dan berdoa hingga bisa berjumpa di dalam masa yang sama, yaitu di dalam yang akan datang. Dan dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.